Siapa yang dekat dengan ahli ilmu, maka dia akan mendapat banyak manfaat ilmu darinya. Siapa yang dekat dengan orang soleh, maka dia akan mendapatkan rasa takwa dan takut kepada Allah dengan melihat orang soleh yang takwa kepada Allah. Akhruju bihi ilal wufud tuluhu arba'atu adhru' urduhu zira'ani wa shibir wa kana indal khulafa'i ba'dahu sallallahu alaihi wasallam hatta khaluqa kanu yalbasunahu yaumail idain. Dan Sayyidina Urwah bin Zubair, semoga beliau dan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata di sini, aku melihat sorban daripada sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipakai oleh beliau ketika keluar untuk menemui tamu-tamu beliau, yang panjangnya 4 zira'. Panjangnya 4 zira', 1 zira' setengah meter, 2 sibir, 2 jengkal. Wa arduhu zira'ani, dan lebarnya 2 zira' wa sibir dan 1 jengkal. Dan serban itu tetap dipakai dan berada bersama khulafa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjadi usang, dan mereka memakainya khusus di hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Wa kana Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala yaqul, ya qari malak wali taylasan innama yanbahi laka midra'atu sufin wa asa qura'in tafirru minallahi ilallah wa tusawwiku ikhwanaka ilallah. Malik bin Dinar, semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ini mengatakan kepada dirinya sendiri, wahai qari, wahai alim, wahai orang yang membaca, yang memiliki ilmu, kenapa Anda mau memakai toilasan? Sesungguhnya yang pantas bagi Anda hanya memakai jubah yang terbuat dari bulu domba, dan juga memakai ontak, memakai asah yang mungkin kurang kaki daripada hewan. Tafirru, yang Anda bisa lari minallah, dari Allah, ilallah, kepada Allah, dan Anda bisa membuat rindu saudara-saudara Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Yusuf bin Asbar rahimahullah ta'ala yaqul ra'aitu Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala fi tariqi Makkah fa qawamtu ma alaihi min asiyab hatta na'alahu. Wajatu dzalika yusawi dirhaman wahidan wa arba dawanik. Dan berkata Yusuf bin Asbar, semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya aku melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah di perjalanan menuju Mekah. Maka kemudian aku nilai, aku uangkan apa yang ada padanya daripada pakaian, bahkan termasuk juga adalah sandalnya. Maka aku hitung nilai daripada apa yang melekat di badannya itu hanya senilai 1 dirham lebih sedikit. 1 dirham dan 4 dawanik, jamak danik, yakni 1 danik 1/6 dirham. Ini 1 dirham lebih sedikit. 1 dirham hanya nilainya 10.000, 12.000. Pakaian, sandal, kopiah, semua yang ada padanya hanya senilai itu. Wa alam ya akhi anna dalilal kham fi hadzal khuluq qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-badadatu minal iman. Ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya dalil mereka kaum sufiyah fi hadzal khuluq, akhlak ini, sifat ini, keadaan ini,
Sabda Nabi Muhammad SAW, al-bazazatu minal iman wal bazazah lubsul khalaq minas thiyab. Dan bazazah adalah memakai pakaian yang sudah usang daripada pakaian. Wala yubali as-sahsu bi ayyi thawbin labis. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak akan seseorang peduli dengan pakaian apa yang akan digunakan. Yang pertama tadi tentang Urwah bin Zubair, yang termasuk beliau adalah salah satu daripada tabi'in, dan beliau termasuk daripada yang ahli ilmu daripada tabi'in, yang ahli fikih daripada tabi'in, yang terkemuka daripada tokoh-tokoh yang ada di Madinah Al-Munawwarah selain Imam Ali Zainal Abidin yang ada di Madinah, Sayyidina Sa'id bin Musayyib, maka beliau juga tinggal dan menetap di Madinah bersama mereka. Urwah bin Zubair, seorang yang ahli fikih, dan banyak daripada ulama-ulama, tokoh-tokoh di zaman beliau datang kepada beliau untuk bertanya tentang ilmu. Bahkan bukan hanya tabi'in aja yang bertanya kepada beliau, tapi juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup datang kepada beliau, bertanya kepada beliau ini, padahal beliau bukan sahabat. Kenapa? Karena ilmu yang dimilikinya luas. Ilmu yang dimilikinya manfaat, barokah, dan itu tidak lain barokah daripada doa, barokah daripada obrolan, barokah daripada cita-cita. Yang ketika itu Urwah bin Zubair duduk-duduk dengan kedua saudaranya, yang mana beliau tidak lain Urwah bin Zubair bin Awam, saudara dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam, saudara dengan Mus'ab bin Zubair bin Awam. Oleh karena itu Urwah bin Zubair ini tidak lain adalah ponakan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, karena ibu beliau Sayyidatuna Asma binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, yang tidak lain adalah saudara dengan Sayyidatuna Aisyah. Berarti beliau juga termasuk cucu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dari ibunya, dan cucu juga daripada Sayyidatuna Sofiyah, yang beliau adalah bibi daripada Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Sofiyah, bibinya Nabi Muhammad SAW, dinikah oleh Awam, Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam nikah dengan Sayyidatuna Sofiyah, punya anak, nikah dengan Sayyidatuna Sofiyah, punya anak Sayyidina Abdullah bin Zubair, ya begitu juga punya anak Zubair bin Awam, kemudian punya anak ya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, yang suatu waktu mereka duduk bertiga, bahkan ada juga ya ada yang duduk bersama mereka Abdul Malik bin Marwan, berempat duduk di samping Ka'bah ngobrol. Dari obrolan mereka iseng, ya ente kalau misalnya diberikan permintaan dan dipenuhi permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ente kepingin jadi apa? Yang satu, Sayyidina Abdullah bin Zubair mengatakan, aku ingin berkuasa di Hijaz. Sayyidina Mus'ab bin Zubair mengatakan, aku ingin berkuasa di Irak. Kemudian Abdul Malik bin Marwan mengatakan, aku ingin berkuasa seluruh dunia.
Kemudian Sayyidina Urwah bin Zubair diam, tidak mengucapkan dan menyampaikan cita-citanya. Sehingga mereka bertanya, kenapa Anda tidak menyampaikan keinginan dan cita-cita Anda? Karena aku tidak kepingin apa-apa. Aku hanya kepingin ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ingin menyebarkan ilmu Rasulullah SAW. Dan dari obrolan dan ucapan itu dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu, ya, ini ada al-bala muakkal bil mantiq, al-qal huwa doa. Bala bisa turun karena ucapan, dan ucapan seseorang adalah doa. Maka jangan kita meremehkan ucapan yang kita ucapkan, karena bisa jadi itu adalah kenyataan yang akan Allah putuskan, kenyataan yang Allah akan takdirkan. Anak ingin seperti ini, anak ingin begini, anak begini begitu. Walaupun mungkin hanya iseng, tapi bisa jadi itu adalah takdir dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya karena ucapannya dia. Anak ingin foya-foya, anak ingin mabuk-mabukan, bisa ditakdirkan seperti itu nanti. Anak ingin betul-betul punya ilmu yang manfaat barokah di tempat anak, daerah anak, Allah takdirkan insya Allah seperti itu. Termasuk orang tua. Jangan mudah orang tua mengucapkan kata yang tidak baik kepada anaknya, bahkan walaupun dalam keadaan marah sekalipun. Ya, jangan ente anak yang nakal, akhirnya jadi nakal sungguhan. Ente anak durhaka, jadi durhaka berulang. Ente seperti ini menyebut nama binatang, akhirnya jadi seperti yang disebutkan. Karena orang tua menyebutkan walaupun dalam keadaan marah, maka itu jadi doa. Oleh karena itu salafus saleh kalau marah, barakallahu fiik, Allah yahdik, semoga Allah beri berkahan kepada Anda, semoga Allah memberikan hidayat kepada Anda. Padahal marah itu, jadi sambil wajah merah, sambil gregetan, tapi yang keluar Allah yahdik, barakallahu fiik, tapi rasanya kepingin ditendang. Tapi menjaga, karena apa? Mereka tahu ucapan doa, sehingga mereka jangan sampai ucapan yang tidak baik. Ya seperti ini mereka ini, obrolan jadi kenyataan. Jadi Sayyidina Abdullah bin Zubair jadi penguasa di Hijaz. Dan di saat yang bersamaan Mus'ab saudaranya bin Zubair jadi penguasa di Irak. Bisa sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Dan kemudian sampai Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam meninggal dunia. Meninggalnya di Ka'bah dan dibunuh juga karena fitnah. Mus'ab bin Umair pun juga demikian. Karena sebab mempertahankan kekuasaannya di Irak, dibunuh oleh musuhnya. Sehingga kemudian Abdul Malik bin Marwan yang jadi penguasa bahkan seluruh dunia. Ini pemimpin muslimin. Sesuai dengan kenyataan. Dan Urwah bin Zubair sesuai dengan kenyataan. Menjadi orang yang ahli ilmu. Menjadi orang yang menjadi rujukan mereka tentang masalah-masalah agama, masalah-masalah fikih. Dan itu tidak lain juga karena satu sebab yang benar-benar bisa kita ambil pelajaran. Apa itu? Beliau dekat dengan bibi beliau, khalati beliau, yang tidak lain Sayyidatuna Aisyah. Beliau dekat dengan Sayyidatuna Aisyah. Sehingga Sayyidatuna Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis, Sayyidatuna Aisyah satu-satunya perempuan yang paling banyak minal muksirin fi riwayat, perempuan yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan min ahlil ilm, yang sangat luas ilmunya, banyak mengambil ilmu daripada Rasulullah SAW. Dan sekian puluh persen daripada riwayat-riwayat ilmu Sayyidatuna Aisyah itu melalui jalurnya kepada Urwah bin Zubair. An Urwah bin Zubair an Aisyah, an Urwah bin Zubair an Aisyah, Urwah bin Zubair an Aisyah. Ya, jadi berkat kedekatan Urwah bin Zubair dengan Sayyidatuna Aisyah. Siapa yang dekat dengan ahli ilmu, maka dia akan mendapat banyak manfaat ilmu darinya.
Siapa yang dekat dengan orang soleh, maka dia akan mendapatkan rasa takwa dan takut kepada Allah dengan melihat orang soleh yang takwa kepada Allah. Siapa yang dekat dengan ahli maksiat, maka akan hilang ketakutan di dalam hatinya, keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, sehingga maksiat di dalam hatinya akan seperti sesuatu yang biasa. Karena terbiasa melihat orang fasik, terbiasa melihat ahli maksiat bermaksiat, sehingga suatu waktu ketika sudah menjadi biasa di dalam hatinya maksiat, akan mudah terjerumus ke dalam maksiat. Karena kawan-kawannya maksiat biasa, jadi sehingga di matanya maksiat dianggap biasa. Ketika seseorang kumpulnya dengan orang soleh, melihat maksiat itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang menakutkan besar, karena tidak pernah dilihatnya. Orang kumpulnya dengan ahli dunia yang bermewah-mewahan dengan harta dunianya, bermegah-megahan dengan harta duniawinya, maka dia akan cinta kepada dunia, akan melihat harta yang dinikmati oleh orang yang dekat dengannya. Oh, enak ya jadi orang kaya, kepingin anak seperti dia, anak kepingin, wah, jadi cinta dengan dunia. Nah, oleh karena itu Rasul SAW menganjurkan kita duduk dengan ulama ahli ilmu. Jalisul ulama, fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala yuhyi al-quluba al-mayyita binuril hikmati kama yuhyil arda biwabilis sama. Jalisul ulama, duduklah kalian bersama ulama, wazahimuhum birukabikum, dan tempelkan lutut kalian dengan lutut mereka, artinya sangat dekatlah dengan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati-hati manusia dengan apa? Menghidupkan dan menyinari hati manusia dengan cahaya ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan tanah dengan air hujan menjadi subur. Hati manusia ingin jadi subur, ingin jadi makmur dengan kebaikan-kebaikan dengan cahaya ilmu. Di mana mendapatkannya? Duduk dengan ulama, dekat dengan ulama. Bagaimana Sayyidina Urwah bin Zubair ini punya ilmu, orang soleh, mengamalkan ilmunya. Dan kita tahu Urwah bin Zubair, cerita yang Masya Allah, yang mungkin kita mendengarnya berkali-kali. Tapi cerita ini, cerita yang seharusnya kita menghadirkan dalam hati untuk kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Sayyidina Urwah bin Zubair, dia punya penyakit di kakinya. Beliau jatuh dan kemudian luka dan menjadi infeksi, sehingga luka tersebut menjalar terus menggigit dan menggerogoti dagingnya, sehingga dokter semuanya sepakat bahwasanya ini harus diamputasi, kaki beliau harus dipotong. Kalau tidak terus akan menggigit dan memakan dagingnya dan akan habis sampai mati. Akhirnya ketika sudah diputuskan oleh semua dokter untuk dipotong kakinya, beliau pun menerima. Datang dokter di waktu yang sudah ditentukan dan membawa obat bius yang siap untuk disuntikkan. Ketika akan disuntikkan, ditanya oleh Sayyidina Urwah bin Zubair, apa ini obat bius? Apa kegunaannya? Anda tidak sadar nantinya, sehingga tidak akan merasakan sakit ketika dioperasi, ketika dipotong kaki Anda. Anda tidak sadar, berarti la hajata li fi. Anda tidak butuh berarti. Kenapa? Karena Anda tidak mau satu detik tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mau pikirannya terus sama Allah. Akhirnya mereka siap untuk memotong kaki beliau. Dipanggilkan sekian banyak orang. Tujuannya untuk megang kaki, tangan, sehingga beliau tidak bergerak ketika kesakitan nantinya. Karena kalau bergerak nanti bisa akibatnya fatal. Ketika datang mereka untuk memegang badan, tangan, kaki beliau, maka Urwah bin Zubair, tidak butuh, biarkan dan izinkan anak sholat. Nanti ketika anak duduk, ketika tasyahud, anak bertasbih, berzikir kepada Allah, lakukan apa yang anda ingin lakukan. Sholat, tasyahud, ditarik itu kaki dan diiris sedikit-sedikit sampai tulang.
Dan ketika sampai tulang diambil gergaji dan dipotong tulangnya. Kemudian disiram dengan minyak yang sudah dipanaskan untuk menyetop pendarahan sehingga menjadi kering dengan segera luka yang ada di kaki beliau ini. Baru kemudian salam beliau. Tidak ada siah, tidak ada teriakan, tidak ada mengadu, karena sibuk yastaghriq ma Allah Subhanahu wa taala. Taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar kemampuan manusia yang normal tentunya. Kita bisa bayangkan tanpa obat bius. Kemudian beliau membawa kaki yang sudah diputus tersebut, dipotong tersebut untuk diletakkan di dalam tanah. Karena disunahkan bagian tubuh manusia yang terpotong untuk dikubur. Kalau mayit wajib, tapi kalau masih hidup terpotong bagian tubuhnya itu sunnah untuk dikubur. Maka beliau menguburnya. Setelah menguburnya beliau mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, saksikan bahwasanya aku tidak pernah menggunakan kakiku ini untuk pergi ke tempat maksiat. Seumur hidupku tidak pernah digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di rumah istirahat. Banyak orang yang datang menjenguk beliau karena sakit. Saat beliau menerima tamu-tamunya yang menjenguk, datang kabar mengagetkan. Dan kemudian disampaikan kepada beliau bahwasanya putranya itu jatuh dari loteng dan jatuh ke kandang kuda. Ketika jatuh ditendang-tendang dengan kaki kuda tersebut sampai meninggal dunia. Di saat itu maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ya Rabb, Engkau ambil satu kaki, tapi ya Allah masih Engkau sisakan satu kaki yang lain. Maka aku syukur kepada Anda ya Allah, masih disisakan masih satu. Engkau berikan aku dua anak, satu Engkau ambil sekarang, tapi yang satu Engkau sisakan, tidak diambil dua-duanya. Maka aku terima kasih syukur kepada Anda ya Rabb, kan masih Engkau sisakan satu. Nah ini harus yang kita hadapkan atau kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengeluh. Ini Sayyidina Urwah bin Zubair seperti ini bukan mengeluh, tapi berterima kasih sama Allah. Kenapa? Karena yang beliau lihat ini adalah nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada beliau. Nikmat-nikmat yang lain. Bukan yang diingat musibahnya. Kita diberikan musibah satu, tapi kita diberikan oleh Allah nikmat 1000. Yang kita mengeluh karena satu musibah yang Allah berikan, tapi kita lupa dengan 1000 nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga mengeluh, sedikit mengeluh. Datang seseorang kepada orang soleh, mengeluh, rezekinya begini, rezekinya susah, ini. Nanti jangan selalu mengeluh dan mengeluh. Nanti tidak syukur sama Allah, diberikan badan yang sehat, mata yang sehat, telinga yang sehat, hidung yang sehat, jantung yang sehat, tangan yang sehat, ginjal yang sehat, kaki yang sehat. Coba ente bayangkan, ginjal ente tidak berfungsi, jantung ente tidak berfungsi, mata ente buta, dan ente dikasih uang 1 M, mau enggak? Enggak akan mau. Jangan yang diingat, yang dikeluhkan, yang dimasalahkan adalah kesulitannya, tapi lupa dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Urwah bin Zubair. Nah, Urwah bin Zubair tadi menjelaskan tentang satu masalah, yaitu tentang ridha Nabi Muhammad SAW. Yang 4 ziro panjangnya, 2 ziro sekian lebarnya. Yang ridha itu benar-benar dihormati oleh mereka. Karena ridha itu adalah ridha yang digunakan oleh Nabi, bahkan digunakan untuk menerima tamu-tamu beliau. Sehingga mereka itu hanya yang pantas untuk memakainya al-khulafa. Dipakainya pun bukan tiap hari, dipakainya di momen yang penting, yaitu hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Dipakai itu ridha Rasulullah SAW. Berarti artinya apa? Mereka menghormat, ta'zim kepada Nabi. Artinya apa? Mereka bertabarruk dengan ridha dan pakaian Nabi. Bukan berarti mereka itu melakukan bid'ah, bukan berarti mereka itu syirik, tapi betul-betul mereka mengharap berkah daripada Nabi Muhammad SAW.
Dan bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari berkah daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika cukur rambut, sahabat-sahabat itu keliling di sekitar Nabi. Kalau Nabi cukur rambut, kenapa? Karena apa yang jatuh daripada rambut Nabi akan menjadi rebutan di antara sahabat, sehingga satu rambut pun tidak ada yang jatuh ke tanah. Kadang Nabi sendiri yang memberikan. Nabi cukur rambut, separuh rambut Nabi berikan kepada tukang cukurnya, separuh rambut yang lain Nabi bagi-bagikan kepada sahabat-sahabat Nabi, malah dibagikan oleh Nabi. Apa itu adalah syirik? Tidak. Nabi SAW ketika wafatnya Sayyidatuna Fatimah binti Asad, ibu asuh Nabi Muhammad, istri daripada Abi Thalib, ibu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi yang turun ke liang lahatnya, Nabi yang menurunkan, dan kemudian Nabi yang memakaikan jubah beliau. Nabi buka pakaiannya, jubahnya, dan kemudian dipakaikan kepada Sayyidatuna Fatimah binti Asad. Dan ini artinya apa? Tabarruk. Nabi mengharap dengan itu akan dihilangkan jepitan kuburan daripada beliau. Maka oleh karena itu ulama mengatakan jepitan kuburan tidak akan lepas dari siapapun selain para nabi, dan kecuali juga Sayyidatuna Fatimah binti Asad, karena dipakaikan jubah daripada Nabi Muhammad SAW. Ini tabarukan. Sayyidina Anas bin Malik punya sandalnya Nabi Muhammad, mungkin diberikan oleh Nabi Muhammad ketika masa hidupnya, karena Sayyidina Anas bin Malik khidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana diletakkan? Di tempat biasa? Tidak, diletakkan di tempat yang istimewa khusus, tidak dibuka kecuali untuk tamu-tamu khusus. Jadi tamu-tamu yang datang khusus dibuka, diperlihatkan pada mereka, dicium oleh mereka, tabarruk dengan sandal Nabi. Ini tabarruk. Ya, begitu juga Sayyidina sahibna alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang selalu megang sandal Nabi. Ketika Nabi memakai sandal, beliau mempersiapkannya. Ketika Nabi melepas sandal, beliau mengambil kedua sandal. Nabi duduk. Bukan sandal Nabi itu diletakkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tapi dipegang dengan kedua tangan beliau sambil dicium-cium. Dipegang, dicium. Bukan diletakkan, padahal tidak butuh. Kenapa? Bertabarruk. Padahal bisa aja beliau meletakkan kedua sandal Nabi, menyimpan kedua sandal Nabi, tapi tidak disimpan. Sampai kapan? Sampai Nabi bangun. Nabi bangun, berdiri, butuh sandal, baru disiapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, begitulah tabaruk. Ya, ini tabaruk dengan pakaian Nabi.